Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Rahman dari kelas 11 TKJA. Sini saya akan mempresentasikan tentang OSI layer. The Open System Interconnection atau OSI atau layer OSI adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. 1. Physical layer. Layer pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi physical layer: 1. Mendefinisikan media transmisi jaringan. 2. Mendefinisikan metode persinyalan. 3. Sinkronisasi bit data. 4. Mendefinisikan arsitektur jaringan. 5. Mengaplikasikan teknologi jaringan. 6. Melakukan proses pengabelan. 7. Mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. 2. Data link layer. Lapisan berikut pada OSI layer adalah lapisan data link layer, merupakan salah satu layer yang terpenting karena memiliki fungsi sebagai pengoreksi kesalahan, penyelamatan perangkat keras, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat 2 level lapisan data link layer ini, yaitu logical link control dan media access control. 3. Network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data, melakukan proses routing, fungsi dari beberapa hardware jaringan seperti router, dan juga fungsi hubungan berjalan pada layer ini dengan cara melakukan pemecahan paket data dan juga melakukan proses routing. 4. Transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer, membuat penomoran pada paket, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. 5. Session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. 6. Presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application atau aplikasi. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya. Protokol pada presentation. Berikut ini adalah beberapa protokol pada lapisan layer presentation. 1. Redditor software. 2. Virtual network computing. 3. Remote desktop protocol. 7. Application layer. Application layer merupakan lapisan pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari application layer yaitu sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga menampil data dalam sebuah jaringan, memiliki fungsi seperti menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, menampilkan display dari sebuah jaringan. Ada beberapa protokol yang ditempatkan pada lapisan application layer, yaitu HTTP, SMTP, dan MFS. Itu adalah ketujuh lapisan atau layer yang terdapat di dalam sebuah model referensi OSI. Setiap paket data yang ditransmisikan melalui jaringan nantinya akan melewati layer-layer tersebut sebelum akhirnya terkoneksi satu sama lain. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.